Rafael Alun ini menarik ya, karena kenapa? Ternyata kasus ini kalau dilihat dari berbagai sisi tidak hanya menimbulkan efek negatif, juga ada efek positifnya. Oke lah, publik menilai Kemenkyu kinerjanya seperti itu, persepsi publik menurun. Tapi saya lihatnya justru banyak sisi positifnya. Ya walaupun Rafael Alun sudah merugikan uang negara sekian miliar rupiah kalau diselidiki lebih lanjut. Lantas, apa sisi positifnya? Halo, jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi di channel Analisa Politik. Teman-teman, setelah berlanjut kasus Rafael Alun yang menyita banyak perhatian publik bahwa Rafael Alun adalah interpretasi bahwa pejabat di Kemenkyu itu ya seperti itu. Saya pikir tidak. Saya melihatnya pasti ada lah, walaupun jumlahnya kecil, yang dia memang berdedikasi untuk mengabdi kepada negara dengan bekerja secara serius. Nah, salah satu contohnya yaitu Ferry Irwandi, YouTuber yang sekarang sudah banyak jadi pembicara atau diundang oleh YouTuber lainnya untuk sekedar ngobrol santai gitu ya. Dan Ferry Irwandi bahkan sempat diwawancara atau datang di podcast Sandiaga Uno kalau tidak salah. Bahkan diundang Deddy Kombuzer untuk ngobrol di podcastnya. Nah, saya melihatnya Ferry Irwandi ini antitesa dari Rafael Alun. Karena kenapa? Begini, saya beberapa kali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi. Dia mengatakan, dia mengutip apa yang disampaikan oleh Syahrir. Jadi hidup ini kalau tidak dipertaruhkan ya tidak bakalan dimenangkan, kira-kira demikian. Nah, Ferry Irwandi itu berani berhenti atau resign dari Kemenkyu sebagai ASN ya untuk mengikuti jalan hidupnya, untuk mencari uang tapi dengan cara yang benar. Saya pikir bukan Ferry Irwandi yang kehilangan ASN atau kehilangan pekerjaannya, tapi Kemenkyu kehilangan sosok Ferry Irwandi. Karena kenapa ya, kalau teman-teman lihat di YouTube-nya, Ferry Irwandi bisa menjelaskan secara gamblang soal ekonomi dan lain sebagainya. Saya rasa dia termasuk orang yang cerdas lah, salah satu di antara banyak YouTuber yang membicarakan soal ekonomi. Dan Ferry Irwandi ini dia berani memilih keputusan untuk berhenti sebagai ASN. Itu menurut saya bukanlah keputusan yang mudah. Itu keputusan yang sulit bagi sebagian orang. Tapi dia membuktikan bahwa ASN tidak hanya bisa hidup sebagai ASN untuk menjadi kaya raya, tapi dia bisa memutuskan untuk berhenti atau kerja sampingan lain, misalkan jadi YouTuber dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan Rafael Alun. Rafael Alun ini dia PNS, sosok ASN yang menurut saya kolot, tidak punya dedikasi dan hanya berusaha untuk mencuri uang negara untuk kekayaan pribadi. Walaupun sampai hari ini belum terbukti ya. Tapi kalau melihat berita, banyak yang menyebutkan Rafael Alun punya kekayaan 57 miliar, terus kemudian bahkan ada yang menyebut sehingga triliunan, ada di box itu sekian miliar dan sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa Rafael Alun ya demikian, tidak jauh berbeda dengan Gayus Tambunan. Mereka para ASN yang menurut saya bangsat lah. Dia yang seharusnya mengabdikan dirinya kepada negara dan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk perutnya pribadi dan keluarganya.
Dan sisi positifnya teman-teman dari kasus Rafael Alun ini, publik menyoroti Kemenkyu. Selain apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, ada aliran dana mencurigakan sekitar 300 triliun. Bayangkan, 300 triliun itu bukan uang yang kecil. Seandainya untuk dibeli tanah, itu mungkin cukup untuk beli satu kecamatan mungkin ya. Rp300 triliun. Nah, sisi positifnya ini, ketika publik banyak menyoroti Kemenkyu, akhirnya Kemenkyu akan terus berbenah. Dan baru-baru ini juga muncul wacana semua ASN, semua PNS wajib melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN. Lah, ini menjadi pemicu bukan hanya di Kemenkyu, di kementerian lainnya dan lembaga-lembaga lainnya yang itu lembaga negara, untuk lebih terbuka kepada publik. Jadi publik ikut berpartisipasi menyoroti bagaimana kinerja ASN. Mereka yang koruptif ya akan kelihatan, karena kalau sudah harta kekayaannya tidak wajar, ini patut dipertanyakan, sebagaimana Rafael Alun sendiri. Itu sisi positifnya. Bahkan baru-baru ini kalau tidak salah kejaksaan yang menyoroti, mewanti-wanti anak buahnya agar tidak pamer harta dan lain sebagainya. Ya apa adanya lah. Ya memang bikin jengkel ya kalau kemudian ada pejabat yang dia harusnya sederhana, menggambarkan bahwa sebagai abdi negara, tapi kok kayaknya ngalang-ngalai pengusaha kaya raya, padahal hartanya dapat dari nyuri uang negara. Ini kan ya kira-kira gini, pejabat kita itu yang mereka demikian kelakuannya, rasa malunya itu sudah habis. Dia sudah tidak punya moral. Nah, harusnya mereka-mereka yang semacam ini bukan hanya sebatas sebagaimana yang disebutkan Bu Sri Mulyani, walaupun aturannya demikian ya, hukumannya dibebas tugaskan secara hormat, terus kemudian dinonjokkan diturunkan golongannya atau jabatannya. Kok hukumannya serendah, gampang lah, tidak berat, tidak seberat itu, enteng, hukumannya enteng. Kenapa kemudian mereka dipercaya publik, dipercaya masyarakat untuk mengelola uang negara, untuk mengurusi uang rakyat, bagaimana rakyat agar ya sejahtera dengan kinerja mereka. Kalau kemudian mereka tidak bisa bekerja dan justru mencuri uang negara, hukumannya harusnya berat dong, karena mereka mengemban amanah orang banyak. Ya gimana ya, saya tidak mampu berkata-kata lagi untuk mengungkapkan kekesalan dengan kasus Rafael Alun ini. Dan saya lebih respect dengan sosok Ferry Irwandi yang dia untuk mencari uang ya harus bekerja dan penuh semangat, dedikasi bener-bener gitu loh. Dan dia merasa mungkin tidak nyaman bekerja di Kemenkyu sehingga berhenti dan meneruskan sebagai youtubernya. Harusnya ASN, PNS yang pengen lebih kaya ya jangan jadi PNS dong, jadi pengusaha kayak dan lain sebagainya. Jangan kemudian menyalahgunakan jabatannya. Ya harus kerja lainnya lah, jangan nyuri gitu loh. Jangan nyuri uang rakyat. Dan ya masih banyak kok pekerjaan lainnya yang bisa mengantarkan mereka menjadi orang kaya, tidak harus jadi PNS. Kalau jadi PNS kan prosesnya lama.
Kalau sudah jadi PNS ya jangan nyuri. Tirulah Ferry Irwandi itu sebagai figur yang patut dicontoh bagi SN PNS yang mungkin merasa lelah dengan hidup gitu-gitu aja ya. Bayaran honor terus naiknya lama, kebutuhan hidup semakin banyak tapi keinginan tinggi. Pengen punya ini itu ya berhenti jadi PNS itu. Berikan kepada mereka atau lainnya yang membutuhkan pekerjaan. Dan saya pikir dengan meledaknya kasus Rafael Alun ini bukan hanya diwajibkan lagi PNS untuk melaporkan LHKPN, tapi juga menindak semua pejabat politisi yang mereka berada di pemerintahan tapi punya harta kekayaan tidak wajar. Harusnya APH menindaknya. Pembuktian terbalik katanya Mahfud MD. Kalau kemudian terbukti dia melakukan pencurian atau nyuri uang negara, harusnya dimiskinkan dan kemudian ya uangnya harus disita dan dikembalikan kepada negara. Bagaimana menurut teman-teman?